Hari ini kita akan membahas tentang profesi atau hobi ya yang lagi tren ya, anak-anak milenial itu YouTuber. Nah, nanti kita hari ini akan bicara soal YouTuber bersama salah seorang yang mungkin bisa dikatakan YouTuber ya, dari SMP Sudarso Metro. Siapa dia? Itu dia orangnya. Nah, ini salah seorang siswa dari SMP Sudarso Metro yang ya bisa dikatakan sudah menjadi YouTuber belum, Dam, itu ya? Ya, sudah Pak, kalau bisa dikatakan. Oh, bisa dikatakan YouTuber ya. Nah, sekarang Dam bisa kenalan dulu, Dam. Bisa Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Fauzi Sudameka Kurniawan, biasa dipanggil Dama. Nah, saya di sini sudah alumni SMP Yos ya, sudah naik ke kelas 1 SMA. Tapi SMA-nya sudah mendaftar di SMA Yos. Yos itu sebelah, nanti lokasinya di sebelah sini, Dam ya. Ya. Terus kira-kira apa kalau Dama itu bisa dikatakan YouTuber itu, kalau apa sih kita sebetulnya kalau dikatakan YouTuber itu? Ya, sebenarnya kita kalau dikatakan YouTuber nih, sebenarnya kita nih harus membuat nih konten yang lebih kreatif. Baik konten yang kreatif misalkan dari hobi kalian, misalkan ngegame atau musik, ataupun dari masak, dari salon, ataupun tutorial lainnya yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa saja kita upload ke YouTube ataupun ke media sosial yang lainnya. Mungkin kita secara bijak bisa menggunakan hal itu, bisa menjadikan profit. Bisa menghasilkan uang ya. Iya. Oke. Kalau Dama sendiri itu mulai aktif di YouTube tuh kapan sih? Ya, kalau saya mulai aktif udah 2 tahun terakhir, Pak. 2 tahun terakhir ya. 3 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun berarti waktu itu masih kelas 7 ya? Iya, Pak. Masih kelas 7 SMP sudah mulai mengisi konten gitu ya? Iya, Pak. Oke. Terus? Ya, waktu masih kecil-kecilan tuh dulu belum mengenal YouTube. Saya cuma nonton tuh cuma beberapa video, dan saya cuma iseng-iseng saja sih jadi YouTuber, bukan mengincar uangnya, bukan. Tapi saya di YouTube cuma mengincar teman-teman. Kadang teman-teman banyak yang dari berbagai daerah, juga kita bisa bermanfaat bagi orang lain kontennya, gitu juga bisa. Oke. Jadi dari kelas 7 itu ini prosesnya lama nggak itu sampai sekarang kan subscribernya berapa sekarang? Subscribernya udah 1.500 sekarang. Tuh, subscribernya udah 1.500. Berarti goyang-goyang. Berarti untuk mendapatkan subscriber yang 1.500 itu kira-kira gampang nggak? Kalau menurut yang lainnya, kalau masih kecilnya kemungkinan susah. Ya. Nah, tapi kalau mau gampang nih, tipsnya gampang banget sebenarnya. Tipsnya gampang. Sebenarnya kalau Anda yang suka nge-game nih, gampang kalau untuk mencari subscriber. Ya, terutama kalau Anda kan suka nge-game kan, biasanya tiap hari, tiap jam kan mungkin kalau main game. Nah, itu bisa saja kalian buat konten tiap hari upload, ataupun kalau punya wifi tiap jam upload tuh boleh. Jadi setiap harinya bisa nambah, nggak ketang 2 subscriber, 1 subscriber gitu. Itu pada awalnya itu Dama memulai channelnya itu. Channelnya apa, Dam? Nanti kan bisa ditampilkan. Oke, channelnya Faustinus Dama ya, jangan lupa di subscribe. Faustinus Dama ya, nanti di subscribe juga. Terus kemudian awalnya berapa subscriber? Ya, awalnya itu nge-YouTube tuh waktu iseng-iseng tuh nggak ada yang nonton. Terus yang awal tuh yang subscribe subscribe-nya cuman ibu bapak, cuma keluarga aja ya, keluarga kenalan sekitar cuma 8 subscriber gitu. Dan bertahan dalam 3 bulan. Nah, 8 subscriber 3 bulan, bayangin teman-teman. Jadi YouTuber itu ya gampang-gampang susah kali ya. Iya, Pak. Mungkin awalnya lihat 3 bulan awal aja hanya 8 subscriber. Terus untuk supaya jadi 8 sekarang jadi 1.500 itu gimana itu awal? Nah, waktu itu saya cuma mengisi konten keyboard tuh, nggak ada not pianik, nggak ada not angkanya, nggak ada cuma video abal-abal gitu. Dan saya waktu itu dalam waktu 3 bulan memikirkan konten apa yang waktu itu saat masih booming. Jadi intinya cari konten yang masih booming gitu ya? Iya, Pak. Oke, terus? Dan misal konten yang masih booming itu kita nggak harus menjiplak karya orang lain sih. Nah, kita harus misalnya mikir sendiri. Nah, waktu di zaman saya tuh konten yang masih booming, saya berpikir bahwa not pianika tuh, not angka kan banyak dicari di kalangan anak-anak SD, anak-anak SMP yang masih menggunakan seni budaya, misalkan masih saya not pianika. Nah, itu saya buat. Misalkan ada yang komentar buat lagu apa, saya buatin not angkanya. Dan waktu itu video saya bisa mencapai 18.000 penonton. Tuh 18.000 penonton itu bukan hal yang sepele ya. Iya, Pak. Itu 18.000 penonton itu sudah luar biasa ya. Dalam waktu
Dan waktu itu pernah sakit. Nah, baru sakit tuh waktu sakit, dan itu waktu itu masih membuat konten. Membuat konten itu, dan akhirnya jeripayanya berhasil, dan waktu itu dalam waktu 3 bulan nonton sudah lebih dari 10.000. Oh, dalam waktu 3 bulan berikutnya sudah 10.000 yang nonton, Pak. Yang 10.000 yang nonton. Ya. Tapi subscribernya udah berubah belum? Subscribernya udah berubah, Pak. Subscribernya misalkan tiap bulan tuh kadang 100, 200 nambahnya. Oh, berarti sangat pesat ya? Iya, Pak. Berarti kontennya Dama di channelnya Dama itu semuanya berkaitan dengan musik atau? Ya, musik Pak. Misalkan musik tuh ada Not Pianika atau tutorial, karaoke. Coba sekarang yang jadi konten Dama itu adalah juga merupakan hobinya Dama, bukan? Iya, Pak, merupakan hobi. Jadi hobi, jadi bukan sekedar hobi tapi bisa disalurkan, bisa namanya konten kan pasti berguna bagi yang lain ya, sehingga bisa dinikmati, bisa dikonsumsi. Itu yang juga menjadi inspirasi teman-teman supaya hobi itu bisa menghasilkan. Kira-kira kalau misalnya nih Dam, supaya bisa menghasilkan uang dari YouTube itu bagaimana, Dan? Oh, ya itu sebenarnya tuh kalau aku dulu sih nggak tahu menghasilkan uang ya kalau YouTube ada uangnya. Nah, tetapi setelah itu saya belajar dari teman saya yang dari konten kreator. Saya bertanya di situ, katanya ada uangnya, apakah iya? Nah, saya di situ ada uangnya ternyata kalau dari YouTube ya. Ada uangnya. Nah, di situ saya tanya, persyaratannya apa saja? Persyaratannya. Nah, waktu pertama kenal tuh sebenarnya persyaratannya masih 10.000 penonton. Nah, waktu itu saya belum tahu persyaratannya. Dan sama aja kayak channelnya DMC Yos persyaratannya. Nah, waktu itu kita aja berdua sama Tamtam yang kelas SMP Yos. Kedongkrak channel persyaratan baru yaitu 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Nah, maksudnya 4.000 jam nih banyak yang tanya ya Pak, biasanya Pak ya. 4.000 penonton atau 4.000 jam tayang. Nah, itu 4.000 jam tayang nih biasanya bisa dikatakan yang menonton tuh misalkan satu video 3 menit. Nah, misalkan yang nonton sampai habis gitu. Jadi durasi ditonton viewer ya. Iya, Pak, benar. Jadi harus mencapai angka 4.000 jam. Jadi nanti kalau kalian punya channel YouTube bisa dilihat itu jam tayangnya berapa. Nanti kalau sudah mencapai 4.000 jam. Walaupun subscribernya 1.000 tapi belum sampai 4.000 jam. Berarti belum profit. Itu belum menghasilkan atau belum profit ya. Jadi terus setelah itu gimana, Dam? Untuk mungkin itu juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ya. Pokoknya teman-teman pelajar yang punya hobi-hobi supaya nanti dari hobi kita bisa menghasilkan profit, bisa menghasilkan pendapatan. Itu pertama kali Dama bisa itu kapan? Hasilnya mendapatkan profit itu kapan? Ya, mendapatkan profit itu kadang mendapatkan profit pun kalau musik nggak harus dari YouTube ya. Kadang pun dari orang mau meminta Not Pianika ataupun suruh buatin not tuh kadang ada profitnya juga. Nah, profitnya itu termasuk jasa ya. Jasa itu kadangnya terserah kita mau berapa ya. Tapi karena waktu itu aku udah pernah profit waktu 1 tahun yang lalu kayaknya tuh. 1 tahun yang lalu. Itu 1 tahun yang lalu pertama kali dapat uang dari YouTube. Kan, itu masih dari subscribernya untuk kan dia minta karaoke-nya ataupun itu. Nanti kita buatkan ininya. Itu berarti dengan personal gitu ya. Personal. Kalau dari YouTube-nya sendiri gimana, Dam? Kapan pertama kali dapat katakanlah uang dari YouTube ini? Ya, kalau uang dari YouTube sih bisa dikatakan kapan ya? Lupa kalau aku, Pak. Kira-kira mungkin waktu subscribernya udah mencapai berapa? Oh, kira-kira ya mungkin 1.000 subscribe ya waktu. Kalau profit nih sebenarnya nih kalau sudah memenuhi persyaratan YouTube kemungkinan. Itu pertama kali dapat dari YouTube itu berapa? Kalau boleh tahu nih supaya menjadi inspirasi juga bagi teman-teman itu. Ya mungkin kan kalau di YouTube nih harus ambang batas nih keluar uangnya. Ya ambang batas mungkin kalau dirupiahkan 1.300.000 nih ambang batasnya Indonesia. Tapi kalau di YouTube kemungkinan bisa mencapai $100 itu baru bisa dikeluarkan uangnya. Berarti harus mencapai berapa dolar? $100. $100. Jadi Dama pertama kali dapat itu berapa dolar? Ya, pertama kali harus $100, Pak. Jadi $100. Kalau belum $100 uangnya itu nggak bisa ditarik. Jadi Dama udah pernah narik berapa kali nih? Ya, aku kalau boleh tahu. Kalau ini supaya teman-teman tahu nih, ternyata YouTube juga bisa menghasilkan gitu loh. Makanya supaya bisa jadi inspirasi juga. Kalau boleh tahu nih, kira-kira sudah berapa kali narik
narik uang dari YouTube gitu. Ya Kak, kalau narik sih nggak semestinya Pak. Kadang nih kalau penonton nggak banyak nih ya sepi. Kadang ya kadang nih bisa 3 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Nah, kalau 3 bulan sekali itu sekali narik itu berapa Dan? Ya kemungkinan bisa ambang batas lagi Pak. Ambang batas itu artinya sekitar 1,3 ya. Nah. 1,3 juta ya, artinya dalam waktu 3 bulan ya. Ini juga lihat bisa menghasilkan profit. Ini ambang batas Dam ya. Ambang batas itu 1.300.000. Nah, kalau kalian nggak mau ambang batas ya caranya ya itu dari tiap hari upload. Nah, itu 1 bulan bisa profit kalau kalian upload dan viewernya banyak. Jadi tergantung pada viewer ya. Jadi semakin banyak viewernya, terus semakin profitnya semakin banyak profitnya. Maka ini juga bisa jadi inspirasi bagi teman-teman ya untuk cari uang jajan sendiri misalnya ya Dam ya. Itu ya, kalau Dama itu digunakan untuk apa itu? Kalau misalkan untuk membantu orang tua atau untuk kepentingan hobi itu Dam, yang uang yang didapat itu. Kadang itu ya untuk kadang ngasih orang tua kadang ya untuk keperluan pribadi ya, misalkan keperluan pribadi kan nggak menambah beban orang tua, misalkan beli kadang-kadang suka anak-anak ganti HP itu jadi nggak minta orang tua, jadi bisa sendiri. Itu teman-teman ya. Jadi ini salah satu cara menyalurkan hobi, tetapi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa juga untuk orang lain. Kira-kira Dam, sekarang ini kalau misalkan ini kepada viewer-viewer yang lihat video ini gitu ya, mungkin adik-adik kelasmu itu mungkin kalau misalkan mereka bercita-cita jadi YouTuber gitu, bagus nggak Dam? Itu YouTuber itu cita-cita, enaknya itu sebuah cita-cita atau hanya sekedar hobi gitu Dam? Ya, kalau YouTube sebenarnya jangan dianggap cita-cita ya. Nah, jadi gini, kalau Anda menganggap yang nonton viewer ini, kalau Anda yang menganggap YouTube tuh hanya cita-cita ataupun hanya sekedar menganggap uang dari YouTube, itu jangan. Karena nanti kalau misalkan nih channel Anda dibilang mati ya, mesti Anda akan menyesal, Anda akan mesti stres gitu mungkin. Nah, jadi di kalangan YouTube tuh sekedar hobi aja, teman-teman. Jadikan hobi kalian, jadikan pekerjaan sampingan kalian. Jadi kita walaupun masih tetap punya kerjaan nyata, harusnya juga kerja sampingan gitu. Jangan jadi YouTube tuh jadi kerja nyata. Jadi walaupun pelajar bisa kerja sampingan menjadi YouTuber gitu maksudnya Dam ya. Jadi kita masih tetap belajar, nanti kalau profit bisa menghasilkan uang. Ya, untuk uang saku kita atau untuk keperluan yang lain ya. Nggak perlu meminta dari orang tua gitu ya. Nah, sekarang Dam, kalau misalnya nih kalau kita mau memberi motivasi kepada adik-adik kita misalkan, atau misalkan yang belum atau yang masih dalam angan-angan apa bisa sih YouTuber itu menghasilkan uang gitu. Jadi pesan apa Dam untuk adik-adik kita atau untuk viewer yang mungkin ya aku juga ingin mengikuti jejak gitu. Ya sebenarnya nih kalau YouTube nih, kalau mau jadi YouTuber nih, kalau misalkan nih Anda punya komunitas tuh enak kalau udah punya komunitas. Jadi komunitas suruh subscribe, suruh nonton gitu. Jadi yang mau ikutin jejakku nih ya yang benernya nih gunakanlah sosial mediamu sebaik mungkin. Jangan sosial media tuh cuma hanya untuk nge-game, nonton-nonton yang nggak jelas, itu mungkin sangat nggak faedah ya. Mungkin kita harus gunakan media sosial kita bagi orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Itu ya sebenarnya sih bukan YouTube juga yang untuk menghasilkan uang. Nah, kali ini saya kasih tip lagi nih, kalau mau Anda kan yang cewek-cewek kan kadang suka Instagram nih misalnya. Instagram juga bisa menghasilkan profit sebenarnya. Nah, kalau saya kan nggak suka Instagram sebenarnya, nggak suka Instagram. Tapi sayang juga nggak suka ya. Sebenarnya kalau bisa juga lumayan ya. Iya Pak, tapi belum bakatnya Pak. Belum bakatnya. Sekarang masih fokus di YouTube ya. Iya. Terus? Cuma kalau Instagram tuh misalnya nih yang follower Anda 1000, 1200 gitu, jangankan Anda biarin saja. Kemungkinan Anda bisa misalkan dari ke toko kecil, all shop gitu Anda tawarin. Coba nih model endorse gitu ya. Endorse Pak. Itu juga bisa menghasilkan profit tuh. Bisa menghasilkan uang ya. Iya Pak, benar. Misalkan followernya sudah mencapai 1000 begitu ya. Iya boleh Pak. Jadi nanti bisa ke all shop ya, atau online atau di butik-butik mungkin ya. Boleh. Bisa ditawarkan nih follower saya sudah sekian gitu ya. Oke, nanti tinggal tawar aja mau berapa nih gitu kan. Terus apalagi Dam selain media sosial YouTube dan Instagram Dam, kira-kira media sosial apa juga yang bisa menghasilkan profit? Media sosial apa
lagi ya? Ya sebenarnya sih kalau saya telusuri saya juga masih menganalisis Facebook. Sebenarnya Facebook tuh sudah ada uangnya sebenarnya Facebook tuh. Tapi saya juga lagi belajar sih. Saya setiap hari pun di online tuh belajar juga dari teman-teman, dari lihat video di YouTube tuh, jadi lihat Facebook tuh apakah ada uangnya, saya telusuri, belajar sendiri gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman, itu sepenggal kisah dari Dama, ya, siswa SMP Sudarso Metro yang mengenal YouTube. Awalnya itu hanya sekedar untuk ditonton, iseng-iseng, terus kemudian iseng-iseng isi konten. Ternyata setelah 3 bulan yang bertahan hanya 8 subscriber, terus akhirnya menemukan metode video yang sedang booming, akhirnya setiap bulan nambah 100 subscribernya, dan sekarang sudah mencapai 1.500 subscriber, dan itu merupakan prestasi ya Dam ya. Jadi selamat untuk Dama juga, dan itu juga teman-teman tadi sudah melihat dan mendengar ya, bahwa bisa menghasilkan uang ya dalam 3 bulan ya, bisa ditarik sekitar berapa Dam? Ambang batas ya, 1.300.000. Itu lumayan ya untuk misalkan kita ya di kalangan pelajar, begitu saya kira sangat bagus sekali. Ya mungkin juga ada tambahan, kalau misalkan di YouTube kan biasanya ada netizen banyak tuh. Nah kalau aku mah udah biasa ya, kalau namanya YouTube kan pasti banyak netizen yang suka menyacat ya Pak. Menyacat kita tuh membuli lah ya, membuli. Biarin aja, jadi nggak usah dibalesin, abaikan saja orang yang mengomentari dengan negatif tuh, biarin saja, nggak usah dibalesin. Tapi kalau kontennya komentarnya saran ataupun masukan ataupun komentar baik, pas udah nge-share atau gimana, balesin saja dengan sebaik-baik mungkin. Tapi kalau negatif jangan dibalesin. Ya mungkin kita tetap semangat aja, nggak usah didengerin omongan netizen yang begitu. Jadi memang kalau media sosial itu kan seringkali ada yang menolak gitu ya, konten kok kayak gini ya, mengkritik. Tapi ada yang memberi masukan, sebaiknya itu videonya kayak gini gitu. Saya kira itu bagus juga Dam ya. Iya Pak, benar Pak. Jadi yang negatif jangan ditanggapin, yang positif ya kemudian ditanggapin, bisa untuk improve, konten. Misalkan minta konten ini tolong gitu ya. Kadang kan kalau anak-anak sekarang nih kalau udah ada komentar negatif nih udah malas nge-YouTube kendor gitu. Jadi nggak usah didengerin, kalau ada komentar-komentar begitu lanjutkan saja karyamu, nggak usah dengerin komentar kalian. Oke, kira-kira ini untuk closingnya nih Dam, kira-kira targetnya Dama itu untuk katakanlah menambah subscriber itu bagaimana Dam? Nah, menambah subscriber itu Pak. Jadi kan Dama maunya kan nggak hanya 1.500 kan, puasnya nanti sampai jutaan gitu ya. Iya Pak, benar. Gimana Dam itu? Targetnya. Punya target nggak kira-kira sebulan ke depan? Target saya mungkin sampai 10.000 misalnya. Ya, oke, target. Nah, misalkan ya targetnya nggak usah banyak-banyak, 2.000 saja lah. Tahun ini bisa mencapai 2.000 pun udah puji Tuhan kalau bagi saya. Nah itu ya bisa saja nih, karena sekarang kan banyaknya konten kreator nih, nggak ada yang nonton sama sekali. Jadi semua mau jadi konten kreator yang membuat konten. Jadi yang nonton cuma anak kecil pun sekarang kontennya nggak ada yang nonton, kadang-kadang nggak boleh ditonton sama YouTube. Nah itu caranya kita upload aja lah setiap hari, upload terus. Misalkan konten-konten apa yang menjadi hobi kalian, upload saja terus tiap hari, dan misalkan memikirkan konten yang masih booming, itu bisa saja menambah subscriber. Jadi mungkin targetnya Dama tahun ini 2.000 lah ya. Pak. 2.000 yang mudah-mudahan tercapai. Ya, amin Pak. Dan ini juga bisa memotivasi teman-teman semua menjadikan YouTube ini sebagai penyaluran hobi, bukan hanya menyalurkan hobi, tapi bisa menghasilkan profit atau uang gitu ya. Nah, kalian kan biasanya suka juga nih dengan dengan artis-artis yang udah kayak Atta Halilintar, Ria Ricis. Nah, kayaknya semangat aja cari subscriber sampai 10.000. Nah, kalau udah 10.000 sudah monetize, nanti bisa dapat undangan nih, seperti kakak sepupu saya ini dapat undangan nih dari YouTuber Fanfest Indonesia. Jadi udah bertemu dengan Atta Halilintar, Ria Ricis. YouTuber yang udah udah jadi selebriti lah ya. Jadi YouTube tuh juga nggak menghasilkan uang, tapi lebih suka lagi kalau mempunyai banyak teman di seluruh daerah Indonesia. Nah, itu boleh juga dikatakan. Jadi bukan hanya pertemuan maya ya, tapi Pak, bisa ketemu langsung dengan tokoh-tokoh atau yang sudah terkenal lebih dulu ya. Pak, jadi ini juga bisa ya untuk teman-teman, untuk para viewer yang memang
apa namanya, terutama yang ini ya, yang anak-anak sekarang ya, bener, Pak. Yang mengatakan cita-citanya menjadi YouTuber, mulailah ya, mulai dari sekarang. Mulai sekarang aja daripada terlambat nanti. Jadi nggak ada salahnya kita memulai, tetapi ya itu tadi harus mengisi konten dengan Pak, bener, Pak. Dengan sebaik-baiknya supaya supaya dilihat oleh banyak orang, gitu ya. Bener. Terus kira-kira apa lagi, Dan? Untuk supaya teman-teman ini mungkin kan ada yang takut-takut ya kalau pertama kali ngisi nanti takutnya nggak jadi, takutnya ini. Oh gitu. Ya sebenarnya nih kalau jadi YouTube nih ya sebenarnya bisa dikatakan jangan cita-cita ya, jangan diomongkan dari uang. Nah sebenarnya nih kita nih jangan takut misalkan si kontennya nggak ada yang nonton ataupun nggak jadi beneran jadi YouTuber. Ya contohnya kayak saya dulu juga nggak ada yang nonton, nggak ada subscriber juga bertahan 3 bulan. Nah itu saya tetap bersemangat makan konten jadi upload konten terus. Jadi janganlah takut untuk mengupload konten dari hobimu itu, uploadlah terus dan berkembanglah. Dari situ subscribernya bisa banyak dan Anda juga bisa berhasil dari situ. Oke, ya. Oke, saya kira obrolan kita dengan Dama, YouTuber SMP Sudarso Metro ya bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama adik-adik kelas ya yang sekarang masih kelas 7, kelas 8. Sekarang Dama sudah lulus SMP Sudarso Metro, akan melanjutkan ke SMA Sudarso Metro. Saya kira juga nanti bisa juga menjadi inspirasi di SMA. Ya, saya kira belum banyak juga yang menjadi YouTuber ya, maksudnya yang apalagi yang sudah profit ya, sudah menghasilkan uang. Saya kira juga nanti bisa menjadi motivasi. Ya, sukses tuh Dama. Semakin besar channelnya. Ingat ya, nama channelnya apa, Dam? Faustinus Dama, Pak. Faustinus Dama ya. Jangan lupa di-subscribe. Terus nanti ini juga nanti bisa di posting di channelnya Dama lah ya. Ini channel yang bisa nanti menambah inspirasi gitu ya, untuk semakin menyalurkan hobi demi bukan hanya demi kita, tapi juga bisa berguna bagi orang lain begitu. Juga namanya media sosial ya, Dam, harus bersifat sosial gitu ya. Kalau orang sosial itu biasanya ya akan mendapat sosial juga dari orang lain ya. Oke, gitu aja, Dan. Terima kasih obrolan kita pagi ini. Ya, ini pagi ini suasana di perpustakaan SMP Sudarso Metro. Ini buku-buku di sana. Jadi Dama juga belajar di perpus ya di tempat ini. Ya, nanti tentu teman-teman yang mau sekolah di SMP Sudarso Metro, gimana, Dam? Kalau yang ada mau di sekolah di SMP Sudarso Metro gimana, Dam? Pesannya gimana nih? Misalkan ini ada viewer yang misalkan adiknya atau tetangganya pengen sekolah SMP, baiknya di mana, Dam? Ya baiknya ya mendingan kalian masuk SMP Sudarso saja. Dari situ dari ekstrakurikulernya itu menyenangkan, dan setiap bulannya walaupun ada acara-acara kecil-kecilan mesti ada acara hari Kartini ataupun hari Sudarso, hari apa gitu pasti ada acara, dan seru banget pokoknya. Suka di situ, guru-gurunya menyenangkan banget. Semua pokoknya menyenangkan lah. Pokoknya daftarin kalian di SMP Sudarso Metro. Oke, Dam, gitu aja. Selamat ya. Ya, Pak. Ya. Sukses, semoga channelnya semakin besar, jadi bisa juga nanti menjadi inspirasi bagi teman-teman. Oke, Pak. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Makasih.